Jika kebanyakannya bersikap negatif terhadap warga asing yang tinggal di negara ini, jangan pergi masjid dengan surau ganggu orang lain. You datang sini bekerja. Kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini, sama orang Yaman, orang Nigeria, orang Palestina. Ada orang selain Muslim yang mau berbuka puasa di sini, kan nggak boleh ya? Apa nggak boleh? Sebagian warga Malaysia resah karena banyak masjid dipenuhi oleh warga Bangladesh saat buka puasa. Ini membuat komunitas Bangladesh tersinggung. Kejadian ini pun menuai perdebatan di media sosial tetangga. Tapi hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana masjid terbuka untuk semua orang, termasuk non-Muslim yang ingin ikut berbuka bersama. Program diadakan setiap ahad itu mampu menarik lebih 400 jemaah dan sebagian besarnya warga Bangladesh dan penduduk tempatan yang memeriahkan suasana rumah ibadat itu sehingga ke solat tarawih. jika kebanyakannya bersikap negatif terhadap warga asing yang tinggal di negara ini, Masjid Al-Azim Taman Semarak dinilai pula bersikap lebih terbuka. Melihat kepada jumlah mereka yang ramai buat tahun ketiga, masjid berkenaan memberi peluang kepada komuniti warga asing beragama Islam yang tinggal di flat Taman Semarak untuk mengadakan majlis berbuka puasa. Menariknya, mereka yang majoritinya warga Bangladesh mengumpul dana sendiri untuk menyediakan juadah berbuka puasa yang dimasak secara bergotong royong untuk dijamu kepada kira-kira. Karena mungkin merasa nggak nyaman itu ya. Di masjid dan akhirnya mengumpulkan dana sendiri. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ini berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal. Dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni, dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk hadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk dan kita tak boleh halau dan kita tak boleh nak kata apa. You bayar 20,000, 25,000 bayar ejen you datang Malaysia. You bukan orang miskin. Kenapa you pergi surau? Kenapa you pergi masjid ganggu orang? Duh. You rumah apa ada you makan, you makanlah. Itu takdir you. Duh. Okay. Wow, Tolong keras banget omongannya. Jangan pergi masjid dengan surau ganggu orang lain. You datang sini bekerja. Habis tamat tempoh you, kerajaan Malaysia akan ditendang you. Duh. So tolonglah. Ini bapaknya jangan agak surau, keras omongannya jangan ya. pergi masjid, jangan ganggu. Hari Jumaat pun sama, jangan pergi masjid. Lu orang musafir, you rumah kalau you solat. Kalau you rumah you solat, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu you punya susah, you punya hati. You niat ikhlas. Solat Jumaat pun you boleh pergi mana-mana tempat, tepi jalan pun boleh, dalam rumah pun boleh. So tolonglah, jangan pergi masjid atau surau. Ini bukan Arab Saudi, ini bukan Qatar, ini bukan Bahrain, ini bukan Dubai. Agak keras juga omongannya. Orang cari. Itu sajalah baik. Aku nasihatkan ke orang, jangan pergi masjid atau surau, jangan ganggu orang lain. Ikutlah takdir kau. Apa takdir ini? Allah ikut takdir. Allah akan tahu hati dalam kau. Allah tahu kau orang miskin. Allah tahu kau orang yang susah. Siapa yang tak faham kau tanggung jawab akhir. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi buka puasa di Balai Kota ya? Ini namanya apa? Balai Kota. Ini di Indonesia ya? Ya, di pemerintahannya. Ya, ini gedung milik pemerintah. Gedung pemerintah. Ya. The office of city manager. Ya. Di kantor Mayor Yogyakarta kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini, sama orang Yaman, orang Nigeria, orang Palestina, orang Turki, orang Mesir.
dan Tajikistan dan Yaman sebut ya. Banyak sekali. Sama orang Indo semua juga. Kita berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, tapi satu akidah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Demikian teman-teman, kita mau lanjut buka puasa ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, Ya mas, parah banget nih Mas. Hah? Ada orang selain Muslim yang mau berbuka puasa di sini. Kan nggak boleh ya? apa nggak boleh? Lah, ini kan untuk yang puasa aja. Ya Allah mas, ini nih mas. Ini di Masjid Pemuda Indonesia, semuanya boleh ikut makan mas. Baik muslim maupun selain muslim. Jadi nggak ada yang ngarang. Nah, Alhamdulillah. nanti yang puasa kalau nggak kebagian gimana? Oh ya Allah, nggak perlu khawatir. Tenang aja. Kenapa? Karena di sini ini udah kita hitung mas. Ada sekitar 250 porsi. Jadi udah kita hitung nanti biasanya yang datang buat buka itu berapa. Sisanya untuk jamaah umum. Yang muslim selain muslim nggak apa-apa. Boleh mas. Jadi semuanya boleh nih ikut Boleh, buka puasa? boleh. Bagi teman-teman nih ya, yang selain muslim, yang mungkin lagi lapar nih, pengen makan, datang aja ke sini nih. Kita buka, ada buka bersama, ada sahur juga. Gratis bagi Alhamdulillah. siapapun. Datang aja nggak apa-apa mas. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau suasana Ramadan di Indonesia tuh bener-bener dinanti banyak orang. Dan selama kayak tahun-tahun kemarin tuh ada kayak semacam tren war takjil gitu ya. Jadi suasananya tuh lebih hidup. Terus satu lagi budaya yang ada di Indonesia itu berbagi ya. Ya meskipun berbagi tuh bisa kapan aja tuh bisa. Cuman kalau di momen Ramadan tuh biasanya kalau ini ya berbagi bersama ya, itu biasanya kan bagi-bagi takjil menjelang buka puasa, biasanya itu di jalan-jalan, misalnya ada dari perusahaan mana atau siapapun, itu kadang-kadang kan membagikan takjil tersebut. Karena di masjid itu tidak ada larangan kaum tertentu atau siapapun, semuanya itu bisa masuk ya. Oke, kembali ke permasalahan yang ada di video yang dibikin konten kreator asal Malaysia tadi ya. Sebenarnya kalau aku pribadi tuh kalau memposisikan sebagai warga lokal tuh bisa memahami sih ya. Mungkin warga lokal terbiasa buka bersama dengan para teman-temannya gitu ya, di misalnya di salah satu masjid tersebut, terus tiba-tiba tiap harinya tuh melihat warga asing yang memenuhi masjid tersebut. Pastinya kan ada perasaan yang kayak gimana ya? Mungkin ya, yang warga lokalnya itu kan pasti punya perasaan agak sedikit gimana, agak kelihatan beda gitu ya. Dan pastinya untuk warga dari Bangladesh pastinya agak tersinggung lah ya kalau misalnya ada warga lokal yang membicarakan mereka kenapa kok memenuhi masjid tersebut, itu pastinya kan ada sedikit tersinggung lah ya. Apalagi tadi ngelihat sebuah video dari media Malaysia itu kan sampai warga Bangladesh ini mengumpulkan dana sendiri